Kinetika kimia. Kinetika kimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari laju reaksi kimia, yaitu seberapa cepat dan lambatnya suatu reaksi kimia yang berlangsung. Dalam studi kinetika kimia, para ilmuwan berusaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan bagaimana mengontrolnya. Kemudian ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengetahui pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap laju reaksi. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang kami gunakan saat praktikum. Yang pertama yaitu alat-alat praktikum, di mana kami menggunakan batang pengaduk, corong kaca 60 mm, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 10 ml, labu ukur 25 ml dan 50 ml, penyepit kayu, pipet ukur 10 ml, rak tabung reaksi, rabel bab, spatula, stopwatch, tabung reaksi, termometer 100 derajat Celcius, dan water bath. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang kami gunakan saat praktikum, di mana kami menggunakan Aquades atau H2O, larutan asam klorida atau HCl 0,1 molar, larutan asam klorida atau HCl 0,1 molar, larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 0,025 molar, dan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 0,5 molar. Baik, di sini saya akan membacakan prosedur kerja dari hasil praktikum kita kemarin tentang kinetika kimia. Yang dimana di sini ada dua yang kita praktikkan. Yang pertama ada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, terus yang kedua ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, prosedur dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini, yang pertama kita masukkan larutan Na2S2O3 0,25 molar sebanyak 50 ml. Terus kita masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Terus kita taruh gelas kimia yang sudah kita masukkan larutan ini di atas kertas yang sudah kita kasih tanda silang. Terus kita tambahkan 2 ml HCl 0,1 molar. Terus kita aduk hingga homogen. Terus setelah itu kita catat waktu yang kita butuhkan sejak penambahan HCl sampai saat tanda silang itu tidak terlihat. Jadi setelah kita aduk sampai homogen itu, sampai tanda silang itu tidak kelihatan. Terus kita ukur dan kita catat suhu larutan. Terus yang terakhir kita buat grafik dari hasil pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini. Terus yang kedua pengaruh suhu terhadap laju reaksi, yang dimana yang pertama kita masukkan 10 ml ke dalam gelas kimia dan diecerkan sampai volumenya itu 50 ml. Terus yang kedua kita masukkan HCl 1 molar sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Terus yang ketiga kita panaskan pada penagas air dengan suhu plus minus 35 derajat Celcius. Terus setelah itu kita ukur suhu ketimbangan kedua larutan ini. Terus yang keempat, kita tambahkan larutan HCl ke dalam larutan Na2S2O3 ini dan ditempatkan di atas kertas bertanda silang seperti konsentrasi seperti percobaan yang pertama. Terus setelah itu kita aduk lagi hingga homogen. Terus selanjutnya kita catat waktu sejak penambahan HCl tersebut sampai tanda silang tadi itu tidak terlihat. Terus kita ulang langkah di atas pada suhu berbeda dengan interval 10 ml derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, dan yang terakhir 75 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita buat grafik seperti percobaan yang pertama. Di sini kita buat grafik pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Hasil pengamatan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, di sini kami menggunakan konsentrasi HCl 0,01 molar pada 5 percobaan pada saat Na2S2O3 0,02 molar,
dibutuhkan waktu 252 sekon. Yang kedua 0,02 molar dibutuhkan 148 sekon. Yang ketiga konsentrasi Na2S2O3 0,04 molar dibutuhkan 76 sekon. Yang keempat konsentrasi Na2S2O3 0,08 molar dibutuhkan waktu 72 sekon. Dan yang terakhir konsentrasi Na2S2O3 0,01 molar dibutuhkan waktu 68 sekon. Pada hasil pengamatan yang kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi, di sini kami menggunakan konsentrasi HCl yang sama 0,1 molar. Yang pertama, pada saat konsentrasi Na2S2O3 0,35 molar dibutuhkan waktu 90 sekon. Yang kedua, 0,25 molar dibutuhkan waktu 57 sekon. Yang ketiga, konsentrasi N2S2O3 0,25 molar dibutuhkan waktu 28 sekon. Yang keempat, konsentrasi Na2S2O3 0,25 molar dibutuhkan waktu 23 sekon. Dan yang terakhir, pada konsentrasi Na2S2O3 0,25 molar dibutuhkan waktu 15 sekon. Oke, di sini lanjut saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pada praktikum kali ini. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu laju reaksi. Laju reaksi merupakan suatu pengaruh konsentrasi dari tekanan terhadap produk atau dari reaktan terhadap satuan waktu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, termasuk di dalamnya yaitu konsentrasi dan suhu sesuai dengan tujuan praktikum yang kita lakukan, yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap laju reaksi. Untuk menjawab tujuan dari praktikum kali ini dilakukan dua percobaan, di mana pada percobaan pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ini dilakukan dengan cara mencampurkan natrium tiosulfat dengan konsentrasi yang bervariasi, yaitu dari 0,02 molar, 0,04 molar, 0,06 molar, 0,08 molar, dan 0,1 molar dengan larutan asam klorida 0,1 molar, dan didapatkan hasil yaitu di mana pada saat natrium tiosulfat 0,02 molar waktunya yaitu sebesar 252 detik, dan pada saat konsentrasinya 0,04 molar dapatkan waktu 148 detik, dan seterusnya dengan ketentuan bahwa semakin besar konsentrasi natrium tiosulfat maka waktu larutan untuk menjadi keruh itu semakin cepat. Lanjut pada percobaan kedua dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Ini dilakukan dengan cara mencampurkan natrium tiosulfat yang konsentrasinya sama yaitu sebesar 0,25 molar dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 molar, lalu dipanaskan dengan suhu yang bervariasi yaitu dimulai dari 35 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius. Dan diperoleh hasil di mana pada saat suhu 35 derajat Celcius diperoleh waktu sebesar 90 detik, dan pada saat suhu 45 derajat Celcius diperoleh waktu 58 detik, dan seterusnya dengan ketentuan bahwa semakin tinggi suhu maka waktu yang diperlukan larutan untuk menjadi keruh itu semakin cepat. Dengan data hasil pengamatannya dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan. Baiklah, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, konsentrasi berbanding lurus dengan laju reaksi, yang dimana apabila konsentrasi suatu larutan semakin besar, maka laju reaksi yang terjadi semakin cepat, dan sebaliknya, apabila konsentrasi suatu larutan semakin kecil, maka laju reaksi akan terjadi semakin lambat. Yang kedua, suhu berbanding lurus dengan laju reaksi, yang dimana apabila suhu suatu larutan semakin tinggi, maka laju reaksi yang akan terjadi semakin cepat, dan sebaliknya, apabila suhu suatu larutan semakin kecil, maka laju reaksi yang terjadi semakin lambat.